Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas beberapa fitur yang ada di Shopee Seller Center. Ya, langsung saja kita masuk ke Shopee Seller Center. Langsung ke saya, kemudian toko saya, klik toko saya, dan langsung masuk ke asisten penjual. Setelah itu kita klik selengkapnya ke Seller Center. Ya, walaupun fitur di Seller Center ini ada beberapa yang tidak bisa diakses melalui Android atau HP, hanya bisa diakses melalui laptop. Tapi kita bahas dulu fitur-fitur di Seller Center yang bisa langsung kita buka melalui HP atau Android. Ya. Kita bahas dari pengaturan. Ya, di pengaturan ini ada fitur alamat saya, pengaturan dasar, dan juga akun. Nah, untuk alamat saya, ini fitur untuk mengatur alamat toko. Nah, jadi yang dropship atau yang dropship ya, itu bisa mengganti alamat toko sesuai dengan kota atau pengambilan barangnya di mana. Ya, caranya langsung saja, nanti klik tambahkan alamat, bisa diubah sini. Nah, di sini kita langsung bisa ubah alamat, nama kamu atau toko, kemudian nomor telepon, alamat, kemudian detail alamat. Nah, di sini jadikan sebagai alamat pribadi, jadikan sebagai alamat toko, pilih sebagai alamat pengembalian. Nah, ketika dropship, ya berarti cukup jadikan sebagai alamat toko pengaturannya. Adapun kalau ingin membeli dari toko lain, bisa jadi pengaturannya jadikan sebagai alamat pribadi. Jadi ketika check out, langsung otomatis alamat kita yang akan muncul di pengiriman. Ketika dijadikan sebagai alamat toko, nanti fungsinya ketika ada customer beli, maka akan berpengaruh di biaya ongkirnya. Nah, kalau pilih sebagai alamat pengembalian, nanti ketika ada retur barang atau retur produk dari customer, nanti akan dikirimkan ke alamat sesuai dengan alamat pengembalian. Kemudian setelah alamat saya, ke pengaturan dasar. Nah, di pengaturan dasar ini ada beberapa fitur lagi. Yang pertama, pengaturan toko. Nah, untuk pengaturan toko ada yang pertama, lindungi akun dengan verifikasi aktivitas akunmu. Nah, ketika akun ini diaktifkan, nanti ketika ada
perangkat baru yang ingin masuk ke toko kita harus login dengan kode OTP. Harus verifikasi kode OTP yang dikirimkan melalui SMS nomor yang kita daftarkan ketika membuka toko. Ya, ini fungsinya hanya untuk keamanan toko saja. Kalau misalkan sudah yakin toko kita aman, ya nggak perlu untuk diaktifkan. Tetapi saya sarankan untuk menjaga keamanan privasi toko kita, maka lebih baik diaktifkan agar terhindar dari pembobolan atau terhindar dari hacker yang ingin membajak akun kita. Kemudian ada juga fitur toko libur. Nah, fitur toko libur ini kita klik, misalkan mau kita aktifkan. Nah, ini. Jadi fitur toko libur tidak dapat dinonaktifkan dalam 1 jam ke depan. Ya, ketika kita mengklik, mengaktifkan toko libur, maka ini paling sedikit waktunya, minimal waktu liburnya adalah 1 jam. Makanya jangan kita klik ya, karena dengan kita mengaktifkan toko libur, maka ada pemberitahuan di Shopee kalau toko sedang libur, tidak melayani pengiriman. Kemudian auto reply chat. Nah, terus sekarang. Nah, di sini auto reply chat ini ketika diaktifkan, nanti ketika ada pesan masuk langsung otomatis sistem yang membalas. Ya, lebih baik diaktifkan ya untuk fitur auto reply chat ini. Ya, terserah kata-katanya. Kalau di toko kami, toko Rabah Shop, kata-katanya, "Hai, selamat datang di toko kami. Produk yang kakak pesan, hadiah selamat berbelanja." Atau kalian bisa mengubah kata-katanya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jadi pengaturan toko, kemudian pengaturan pembayaran, ini untuk PIN-nya, PIN untuk pembayaran saldo penjual. Jadi ketika ingin menarik saldo penjual, ini mengaturnya di sini untuk merubah PIN atau untuk merubah PIN-nya. Ya. Kemudian pengaturan privasi. Nah, pengaturan privasi ini ada beberapa fitur juga. Yang pertama, sembunyikan aktivitas. Nah, sembunyikan aktivitas ini untuk menyembunyikan aktivitas like dan komen dari semua pengikut Anda. Jadi ketika ada customer yang sudah kita layani dengan baik, tapi dia berkata kasar gitu ya, kalau enggak ada komentar-komentar yang kurang baik, maka bisa kita sembunyikan aktivitasnya. Kita klik. Nah, ini. Kemudian yang kedua, sembunyikan favorit saya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita sembunyikan, kita pilih, tapi nanti ya, bisa produk tertentu yang tidak kita aktifkan,
produk-produk favorit yang tidak kita aktifkan. Kemudian juga chat-chat juga bisa untuk kita sembunyikan. Kemudian pengguna diblokir, ini juga sama. Jadi ketika ada seorang customer yang dia komen-komen gak jelas atau sudah kita layani dengan baik tapi malah dia responnya nggak terlalu bagus gitu lah, ya nanti bisa langsung diblokir ya. Caranya tinggal masuk ke akun, misalkan akun Shopee. Kemudian kita masuk ke pengikut, misalkan ini satu, kita buka, kemudian kita blokir pengguna, klik blokir. Setelah diblokir, di sini kalau kita refresh langsung berubah. Ada pengguna diblokir, buka. Satu orang yang kita blokir, misalkan kalau mau kita batalkan blokir ya tinggal kita ketik batal blokir, udah selesai. Kemudian fitur selanjutnya pengaturan chat, ini yang tadi ya, jadi chat secara otomatis akan dibalas oleh sistem sesuai dengan template yang kita ketik di sini. Kemudian yang terakhir pengaturan notifikasi. Nah, di pengaturan notifikasi ini ada beberapa fitur juga. Yang pertama, notifikasi email. Ada notifikasi email dan juga notifikasi di aplikasi. Notifikasi email misalkan ada update pesanan. Jadi notifikasi email ketika ada misalkan update pesanan gitu ya. Jadi ketika ada customer yang order di toko kita, maka langsung ada email masuk. Email yang kita daftarkan untuk membuka toko. Nanti langsung ada pemberitahuan lewat email ada customer order dengan orderan nomor sekian siap untuk dikirim. Kemudian yang kedua email berlangganan. Yang ketiga update produk. Nah, ini untuk update produk nih, maksudnya ketika ada produk yang sudah habis nanti ada pemberitaan juga lewat email. Terus juga personalisasi konten. Ini masih kurang paham ya. Kemudian notifikasi di aplikasi. Ada notifikasi di aplikasi ya, di Android atau iOS ya. Jadi ketika ada misalkan update pesanan ya, nanti akan ada pemberitahuan lewat aplikasi. Dan ketika ada chat masuk juga, ketika ada promo dan update Shopee juga ada pesan masuk dari Shopee, misalkan promo-promo atau ada info yang terupdate dari Shopee, nanti juga ada pemberitahuan. Terus ikuti dan komentar produk terjual habis, update Shopee Pay dan modal harian iklan. Ketika semuanya ini diaktifkan, nanti akan ada pemberitahuan lewat aplikasi, misalnya chat masuk ya ada pemberitahuan juga ya, insyaallah seperti itu.